Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua adik-adik mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Pada PKKMB 2020 ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan jurusan dan kurikulum jurusan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram menerima mahasiswa pertama kali pada tahun 1996 dan resmi menjadi program studi Teknik Mesin di bawah Teknik Sipil pada tahun 1998 dan resmi menjadi jurusan Teknik Mesin pada tahun 2001. Saat ini, jurusan Teknik Mesin memperoleh akreditasi B dari BAN PT. Dari tahun 1996 sampai sekarang, tahun 2020, jurusan Teknik Mesin telah mengalami 9 kali perubahan kepengelolaan jurusan, di mana periode ke-9 ini dari tahun 2018 sampai nanti tahun 2021, sebagai ketua jurusan adalah Parianto Wistiawan STMT, dengan dibantu sekretaris Pak Hendri Sakitira STMT PSG dan Bu Nur Cahyati STMT. Selanjutnya, tentang visi dan misi jurusan Teknik Mesin, di mana visi dari jurusan Teknik Mesin adalah menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi tepat guna di bidang teknik mesin yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional di tahun 2025. Sedangkan misinya kalian bisa baca di sendiri detailnya di bawah ini. Guna mendukung visi dan misi, kita memerlukan dukungan dan menyiapkan sarana dan prasarana berupa kurikulum, laboratorium, tenaga akademik, staf administrasi, mahasiswa, dan sumber pustaka. Dari segi kurikulum jurusan Teknik Mesin telah mengacu kepada Kemendikmas, Dirjen Dikti, KKNI, SN Dikti, dan BKSTM yang menjamin apa yang kalian terima di jurusan Teknik Mesin UNRAM sama dengan yang diterima oleh mahasiswa jurusan Teknik Mesin di universitas lain di seluruh Indonesia, di mana S1 dipersiapkan sebagai tenaga ahli perencana. Di jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram terdapat 3 keahlian, yaitu bidang studi konversi energi, bidang studi produksi, dan bidang studi mekanika bahan dan desain. Bidang studi konversi energi mempelajari tentang bagaimana siklus dan sistem bekerja pada suatu mesin. Bidang studi produksi mempelajari tentang proses pembuatan sebuah produk termasuk sistem manajemennya. Sedangkan bidang studi mekanika bahan dan desain mempelajari perancangan mesin atau menghitung kekuatan komponen mesin dan proses pembuatan sampai dengan sifat dan karakter bahan yang digunakan pada komponen mesin. Sekarang kita masuk ke materi kurikulum, yaitu tentang apa itu SKS. SKS adalah sistem kredit semester. Dengan sistem SKS ini, mahasiswa bebas merencanakan mata kuliah yang akan diambil setiap semester. Satu SKS di sini artinya 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 50 menit tugas mandiri. Buku pedoman akademik akan kita bagikan, mungkin sekarang dalam bentuk soft copy,
Hard copy-nya bisa kalian ambil di kemudian hari. Mohon buku ini diberi identitas dan jangan hilang, karena buku ini akan menjadi acuan kalian selama menjadi mahasiswa di jurusan teknik mesin. Dan tidak bisa dipinjamkan, karena setiap mahasiswa punya riwayat akademik yang berbeda-beda dan tidak akan pernah sama. Syarat menjadi sarjana teknik di jurusan teknik mesin adalah mahasiswa harus menyelesaikan minimal 146 SKS yang didistribusikan ke dalam 8 semester atau 4 tahun. Pada semester 1 dan 2, masing-masing terdiri dari 21 SKS. Nah, untuk semester 1, mahasiswa akan otomatis dipaketkan 21 SKS atau 9 mata kuliah. Dengan sistem SKS, jika mahasiswa mempunyai nilai yang tinggi pada semester ini, maka mahasiswa tersebut diperkenankan mengambil SKS lebih banyak di semester selanjutnya. Dan sebaliknya, jika memperoleh nilai yang rendah pada semester ini, maka mahasiswa diperkenankan mengambil SKS yang lebih sedikit pada semester berikutnya. Sebagai contoh, pada semester 1, mahasiswa A memperoleh IPK 3,5. Dari yang direncanakan 21 SKS, semuanya lurus, maka mahasiswa A diperkenankan mengambil 24 SKS pada semester 2. Karena paket semester 2 hanya 21 SKS, maka 3 SKS lainnya bisa diambil dari semester yang lain, seperti semester 4. Artinya, kalau mahasiswa A mempunyai nilai yang selalu tinggi, maka mahasiswa A tersebut bisa menyelesaikan 146 SKS kurang dari 8 semester. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada mahasiswa B yang pada semester 1, di mana yang diprogramkan 21 SKS, memperoleh IPK 1,4 dengan kelulusan 6 SKS. Maka pada semester 2, mahasiswa D ini hanya diperkenankan mengambil 10 SKS. Karena paket semester 2 ada 21 SKS, maka akan ada 11 SKS yang tidak terambil di semester 2, yang nanti harus diambil di semester 4. Akibatnya apa? Untuk menempuh minimal 146 SKS, mahasiswa D kemungkinan membutuhkan waktu lebih dari 8 semester. Jadi, semua tergantung dari IP Anda setiap semesternya, dan setiap mahasiswa tidak akan pernah sama. Ini adalah distribusi mata kuliah pada semester 3 dan 4, di mana masing-masing terdiri dari 20 SKS. Yang perlu diperhatikan lagi adalah mata kuliah muncul pada semester tertentu, tidak setiap semester. Sebagai contoh misalnya mata kuliah elemen mesin 2 SKS akan muncul di semester 3 atau ganjil. Kalau mahasiswa tidak lulus mata kuliah ini, mahasiswa tidak bisa mengulang pada semester berikutnya. Karena mata kuliah elemen mesin 1 hanya muncul pada semester ganjil, maka mahasiswa hanya bisa mengulang pada semester 5 atau 7. Berikutnya adalah distribusi mata kuliah pada semester 5, 6, 7, dan 8. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kolom prasyarat, yang artinya mata kuliah dengan prasyarat dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah prasyaratnya. Sebagai contoh misalnya mata kuliah perencanaan elemen mesin dengan prasyarat MC301. Kita lihat MC301 adalah elemen mesin 3. Artinya, kalau mahasiswa belum menyelesaikan mata kuliah elemen mesin 3,
mahasiswa tersebut tidak bisa mengambil mata kuliah perencanaan elemen mesin. Elemen mesin 3 sendiri mempersyaratkan MC 201, yaitu elemen mesin 2. Artinya, kalau mahasiswa itu tidak menyelesaikan elemen mesin 2, maka mahasiswa itu tidak bisa mengambil mata kuliah elemen mesin 3 dan tidak bisa mengambil mata kuliah perencanaan elemen mesin. Artinya apa di sini? Tidak hanya dibutuhkan nilai yang bagus, tapi juga dibutuhkan strategi dalam memprogramkan mata kuliah setiap semesternya. Nah, untuk membantu mahasiswa mengatur strategi tersebut, setiap mahasiswa akan didampingi oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing akademik yang kita sebut dengan dosen PA. Mahasiswa bisa berkonsultasi apa saja, terutama masalah akademik, dengan dosen PA. Silakan mahasiswa menjalin komunikasi yang bagus dengan dosen PA. Karena dosen PA adalah orang tua mahasiswa di kampus. Berikutnya adalah daftar mata kuliah pilihan yang ada di jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Sesuai dengan kurikulum, mahasiswa jurusan Teknik Mesin minimal memprogramkan 4 mata kuliah pilihan yang diminati. Boleh yang mana saja, dipersilahkan. Ada bidang keahlian material, bidang keahlian produksi, atau bidang keahlian energi. Berikut adalah jadwal kuliah semester ganjil tahun akademik 2020 dan 2021. Semua perkuliahan pada semester ini dilaksanakan secara daring atau online. Bagaimana cara dan prosesnya akan dijelaskan berikutnya dalam materi pengenalan pembelajaran daring atau online. Untuk semester 1, mahasiswa akan otomatis dipaketkan 21 SKS atau 9 mata kuliah. Mohon diperhatikan jadwal di sini. Ada kolom hari, jam, MK dan kelas, semester, dan dosen. Untuk semester 1, mahasiswa bisa fokus ke semua kotak yang berwarna kuning. Jadi untuk semester 1, mahasiswa akan mengikuti perkuliahan pada setiap hari Senin, jam ke-1 sampai 3, mata kuliah material teknik 1 kelas B. Hari Senin, jam 7 dan 8, mata kuliah bahasa Indonesia kelas A dan B. Hari Senin jam 9 dan 10, mata kuliah agama kelas A dan B. Hari Selasa jam 1 dan 2, statika struktur untuk kelas A, B, C, D, E. Jam ketiga, 4, dan 5, mata kuliah matematika dasar 1 untuk kelas A dan F. Jam ke-7, 8, mata kuliah kimia dasar untuk kelas A, B, D, E. Sedangkan di hari Rabu, jam 1 sampai 3, mata kuliah material teknik kelas A, C, D, E, F. Jam ke-4 sampai 6, mata kuliah matematika dasar 1 kelas B, C, D, E. Setiap hari Kamis, jam 1 dan 2, mata kuliah menggambar teknik kelas A, B, C, D, F. Hari Kamis, jam 6, 7, 8, mata kuliah fisika dasar kelas A, B, C, D, E. Sedangkan hari Jumat, jam ke-1 dan 2, mata kuliah Pancasila A dan B. Jam ke-3 dan 4,
Kimia Dasar kelas C jam ke-8 dan 9, menggambar teknik kelas E. Untuk jam pelajaran bisa dilihat keterangan di sampingnya. Dan untuk pembagian kelas dan dosen pengampu, mahasiswa bisa melihat di SIA, Sistem Informasi Akademik, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, mahasiswa angkatan 2020 terdiri atas 151 mahasiswa yang akan dibagi menjadi 5 kelas A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing kelas terdiri sekitar 30 mahasiswa. Perlu diperhatikan di sini, jika mahasiswa memprogramkan mata kuliah pada semester atas atau mengulang semester bawahnya, maka ada kemungkinan bentrok jadwal kuliahnya. Sekarang kita masuk ke sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari angka yang kemudian dikonversikan ke dalam huruf berupa A, B, C, dan D, dan E. Contoh misalnya, jika mahasiswa memperoleh nilai 85, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A yang berbobot 4. Demikian seterusnya. Yang perlu diperhatikan mahasiswa, jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram menerapkan 2 kali evaluasi akademik. Yang pertama, evaluasi 4 semester atau 2 tahun pertama. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat mahasiswa mampu atau tidak melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin. Jadi pada evaluasi pertama ini, mahasiswa harus mengumpulkan SKS minimal 40 SKS dengan IPK 2. Jika tidak, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin atau kena drop out. Evaluasi kedua, evaluasi 14 semester atau 7 tahun. Batas maksimum mahasiswa kuliah di jurusan Teknik Mesin adalah 7 tahun. Dapat diperpanjang 1 semester dengan syarat sedang menyelesaikan tugas akhir dan tidak ada mata kuliah E. Jika tidak, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin atau kena drop out. Syarat lulus dari jurusan Teknik Mesin dan menyandang gelar sarjana teknik adalah mengumpulkan minimal 146 SKS tanpa nilai E dan nilai D maksimal 15 SKS dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk laporan dan ujian. Berikutnya terkait kalender akademik. Setiap tahunnya, Universitas Mataram mengeluarkan kalender akademik yang perlu mahasiswa ketahui. Kalender akademik tahun 2020-2021 dapat mahasiswa lihat di buku pedoman akademik yang nanti kita bagikan atau melalui website UNRAN. Pada kalender akademik ini, mahasiswa dapat mengetahui kapan periode pembayaran UKT, pengisian KRS, kapan periode perkuliahan, kapan periode ujian tengah semester, dan kapan periode ujian akhir semester. Termasuk di situ penerbitan KHS dan periode yudisium atau wisuda. Sebagai contoh, untuk mahasiswa angkatan 2020 akan mulai perkuliahan tanggal 14 September, Senin besok. UTS akan dilakukan pada tanggal 5-16 Oktober dan UAS akan dilakukan pada tanggal 1-18 Desember. Dan nilai semester ini terbit paling lambat tanggal 8 Januari
2021. Semua bisa mahasiswa lihat di kalender akademik ini. Selanjutnya, masuk ke fasilitas laboratorium. Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram dilengkapi dengan 6 laboratorium yang nanti akan dijelaskan lebih detail pada materi pengenalan laboratorium. Laboratorium itu adalah laboratorium produksi, CNC, CAD dan CAM, laboratorium konversi energi dan energi terbarukan, laboratorium material dan laboratorium fenomena dasar, laboratorium pengukuran dan laboratorium komputasi dan desain, dan workshop sebagai tempat mahasiswa mengembangkan diri dan berkreasi. Salah satu prestasi adalah tim Mandalika Electric Vehicle yang meraih juara umum kedua tingkat nasional pada kontes mobil listrik Indonesia tahun 2013. Berikutnya tenaga akademik atau dosen. Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram mempunyai 34 dosen aktif yang terdiri atas satu profesor yaitu Profesor Sugiman STMT PSD yang baru mendapatkan kenaikan jabatan, 6 dosen S3 lulusan dalam dan luar negeri, 12 dosen S2 lulusan dalam dan luar negeri. Berikut ini adalah 10 dosen dari kelompok keahlian mekanika dan material yang terdiri dari 1 profesor, 3 doktor, dan 6 master. Berikut ini adalah 9 dosen dari keahlian desain dan manufaktur, terdiri dari 3 orang doktor dan 6 orang master. Selanjutnya, 15 dosen dari kelompok keahlian konversi energi, terdiri dari 4 orang doktor dan 11 dosen master. Jurusan Teknik Mesin didukung oleh 4 orang staf administrasi dan 4 orang laboran atau teknisi laboratorium. Untuk selengkapnya terkait detail tenaga akademik, staf dan laboran akan disampaikan pada materi pengenalan dosen dan staf jurusan Teknik Mesin. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Mahasiswa jurusan Teknik Mesin sangat heterogen. Angkatan 2020 sendiri terdiri atas 151 mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru NTB dan ada yang berasal dari Bali, Bogor, Bekasi, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Jumlah mahasiswa jurusan Teknik Mesin semester genap kemarin adalah sebanyak 671 mahasiswa. Alumni jurusan Teknik Mesin. Jumlah alumni jurusan Teknik Mesin per 7 September 2020 adalah 876 alumni. Alumni jurusan Teknik Mesin telah bekerja di berbagai daerah, di berbagai bidang atau lapangan pekerjaan. Guna menunjang proses belajar mengajar, unit perpustakaan juga tersedia di tingkat universitas dan fakultas dengan fasilitas-fasilitas. Selain itu, pustaka dan referensi online juga banyak tersedia. Kalian bisa memanfaatkan. Ini adalah situs-situs penting yang mahasiswa perlu selalu pantau untuk update informasi seperti SIA Unram AC ID, Daring Unram AC ID, Unram AC ID, FT Unram AC ID, atau Dikti Go ID. Dan berikut adalah sosial media dari jurusan Teknik Mesin yang wajib mahasiswa simpan dan ikuti atau follow guna mengupdate informasi dan berkomunikasi.
Di sini ada website, email, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan YouTube. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin. Selamat berjuang, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.